lovers, kembali lagi di EST Football. Seperti biasa, kami akan menyajikan beberapa informasi seputar dunia sepak bola. Shakira, Emery ternyata lebih ingin boyong Zaha ke Arsenal daripada Pepe. Ex-manajer Arsenal Unai Emery mengungkapkan bahwa ia sejatinya lebih ingin menggait Wilfried Zaha ketimbang Nicolas Pepe ketika masih berkuasa di Emirates Stadium. Arsenal memecahkan rekor pembelian termahal mereka ketika memboyong Pepe dari Lille pada musim panas tahun lalu dengan biaya mencapai 70 juta pound sterling. Namun, karir Pepe di Arsenal tidak berjalan cukup mulus. The Gunners pun menuai kritik karena dianggap menghabiskan banyak uang untuk pemain yang salah. Wejangan Mane dan Firmino bisa bikin Liverpool untung. Wejangan dari Sadio Mane dan Roberto Firmino kepada ex-pemain muda Liverpool, Rafael Camacho, bakal membuat The Reds mendapatkan untung. Rafael Camacho adalah mantan pemain muda milik Liverpool yang kini bermain untuk Sporting Lisbon. Meski terbuang dari Liverpool, Camacho sendiri mengaku masih berhubungan baik dengan pemain-pemain The Reds dan sering diberi saran oleh mantan seniornya. Alhasil, Camacho pun mendapatkan sorotan dan dirumorkan kembali ke Liga Inggris. Terkait hal ini, Liverpool sendiri bisa diuntungkan. Pasalnya, dalam perjanjian transfer dengan Sporting Lisbon, The Reds memasukkan bahwa mereka akan mendapatkan 20% dari penjualan Camacho di masa mendatang. Lionel Messi meragukan gaya permainan yang diterapkan pelatih Quique Setien bisa membawa mereka memenangkan Liga Champions musim ini. Menurut dia, Barcelona harus mengubah gaya permainannya jika mau memenangkan kompetisi tertinggi di sepak bola Eropa tersebut. Dalam wawancara dengan media Spanyol Sport, menyatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman bermain di Liga Champions setiap musimnya. Karena itu, dia bisa menilai bahwa gaya permainan Barcelona saat ini tidak cukup untuk memenangkan Liga Champions. Eto'o sebut Ronaldo Nazario sebagai striker terbaik dunia. Sepanjang karirnya sebagai pemain, Eto'o punya reputasi sebagai pencetak gol. Ia bikin 130 gol dari 199 penampilan bareng Barcelona, lalu mencetak 53 gol dari 102 pertandingan bersama Inter Milan. Sepanjang karirnya di level klub, mantan pemain tim nasional Kamerun itu sudah mengoleksi tak kurang dari 360 gol. Catatan ini pula yang mendapatkannya di jajaran penyerang terbaik dunia. Yang terbaik dari semuanya adalah Ronaldo, sang fenomena. Saya punya respek dan kekaguman besar untuknya. Lalu, ada banyak dari kami yang berada di belakangnya, dan saya akan memasukkan saya di kelompok ini. Pemain terbaik saat ini, saya akan menyebut Lionel Messi, yang lebih berpengalaman, dan Kylian Mbappe, pemain muda yang bikin kesan terbesar. Barcelona dikabarkan mempertimbangkan untuk berusaha mendatangkan gelandang Bayer Leverkusen. Bayern Munich disebut-sebut berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Havertz. Namun, Barcelona siap bersaing dengan raksasa Bundesliga Jerman itu. Pihak Azulgrana dikabarkan sudah melakukan kontrak awal dengan Leverkusen untuk menjajaki transfer Havertz. Dengan hilangnya pendapatan akibat pandemi virus corona, Barcelona tampaknya tak bisa memenuhi harga yang diminta Leverkusen. Meski begitu, tim asal Catalan itu berpotensi menggunakan sejumlah pemain mereka, yakni Emerson Leti, Carles Alena, dan Marc Cucurella, untuk bisa mendapatkan Havertz. Ronaldo akan kembali berlatih bersama Juventus. Klub raksasa Serie A Juventus dapat bernapas lega usai mega bintangnya Cristiano Ronaldo siap kembali berlatih bersama tim. Rencananya, bintang timnas Portugal ini akan mulai berlatih pada Selasa 19 Mei 2020. 2 pekan lalu, Juventus memanggil seluruh pemainnya yang berada di luar negeri untuk kembali menggelar latihan. Salah satu pemainnya kembali ke Turin adalah Ronaldo, yang sebelumnya pulang ke kampung halamannya sejak Maret lalu. Namun, sesuai prosedur yang berlaku, Ronaldo terlebih dahulu harus menjalani karantina selama 14 hari. Periode karantina, Juve sepakat lepas Pjanic dan Desiglo ke Barca demi Semedo. Juventus dikabarkan sepakat dengan Barcelona soal transfer Nelson Semedo.
Dikabarkan Juventus rela melepas Miralem Pjanic dan Mattia De Siglo plus uang 25 juta euro untuk ditukar dengan Nelson Semedo. Borussia Dortmund sukses membungkam perlawanan Schalke 04 dalam laga pekan ke-26 Bundesliga, Sabtu 16 Mei 2020. Bermain di kandang sendiri, Borussia Dortmund membantai tim tamu dengan skor telak 4-0 dengan skor dibuka oleh Erling Haaland. Keempat gol tersebut dicetak oleh Erling Haaland ke menit 29 dan Rafael Guerreiro pada menit ke-45 dan 63, serta Thorgan Hazard ke menit 48. Khusus untuk satu gol dari Haaland, ia berhasil menorehkan rekor baru saat berseragam Borussia Dortmund. Juventus sepertinya akan mendatangkan sejumlah pemain baru pada musim panas mendatang. Bianconeri ingin meningkatkan kekuatan lini tengahnya. Berikut 3 opsi pemain yang akan direkrut Juventus pada akhir musim nanti. Yang pertama, Paul Pogba. Sudah menjadi rahasia umum jika Juventus ingin memiliki kembali Paul Pogba. Bianconeri kabarnya sudah memulai operasi mendapatkan Pogba bersama agen sang pemain Mino Raiola. Kebetulan pemain asal Prancis itu ingin meninggalkan MU sejak tahun 2019. Pogba sudah mengutarakan niatnya berganti klub. Juventus bisa mendapatkan Pogba dengan murah. Bakonan akan memanfaatkan peraturan FIFA sehingga bisa membeli sisa kontraknya bersama Setan Merah. Yang kedua ada Jorginho. Jorginho merupakan pemain kesayangan pelatih Juventus Maurizio Sarri. Sewaktu masih melatih Napoli dan Chelsea, Jorginho yang menjadi andalan di lini tengah. Yang ketiga ada N'Golo Kante. Satu pemain tengah Chelsea yang diincar adalah N'Golo Kante. Sarri sudah mengenal baik Kante karena pernah melatihnya sewaktu memoles Chelsea. Untuk mendapatkan Kante, Juventus harus bersaing dengan 2 klub besar Eropa lainnya, yakni Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Striker andalan Bayern Munchen, Robert Lewandowski, tak kehilangan ketajaman meski kompetisi terhenti selama 2 bulan akibat pandemi virus corona. Lewandowski malah mengukir rekor impresif saat mengantar timnya menundukkan Union Berlin 2-0 gol ke gawang Gikiewicz. Gol ke gawang Gikiewicz ini rupanya menjadi gol ke-40 yang dicetak Lewandowski dari ke-34 laga bersama Bayern di semua kompetisi musim ini. Pada musim 2017 sampai 2018, Robert Lewandowski tercatat mencetak 41 gol dalam 48 pertandingan. Adapun pada musim lalu ia menciptakan 40 gol dalam 47 laga. Pemain bintang Paris Saint-Germain atau PSG, Neymar Junior mengatakan bahwa dirinya tetap berlatih dengan keras. Meski tak menjalani pertandingan apapun saat ini, hal tersebut dilakukan karena dirinya bertekad bisa berada dalam kompetisi yang siap dan bugar saat harus kembali memperkuat PSG. Meski begitu, Neymar tetap harus berlatih dengan keras selama hanya berada di rumah, sebab PSG sendiri diketahui masih akan melakoni pertandingan di kompetisi lainnya pada musim ini jika akhirnya dilanjutkan. FC Groningen merupakan klub masa muda bek tangguh Liverpool saat ini, Virgil van Dijk. Diketahui klub lamanya sedang diterpa masalah, Van Dijk tak hanya diam dan segera memberikan bantuannya. Kapten tim nasional Belanda itu memberikan bantuan unik dan tak biasa kepada mantan klubnya. Ia membeli tiket musiman untuk musim depan dan nantinya akan dibagikan kepada para penggemar yang beruntung secara gratis. Saya membeli 4 tiket musiman untuk musim yang akan datang. Begitu kata Van Dijk. AS Roma dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa mendapatkan Chris Smalling secara permanen sehingga mencari sejumlah alternatif termasuk Jan Vertonghen. Smalling sekarang berada di ibu kota Italia dengan status pinjaman dari Manchester United dan manajemen si Setan Merah meminta mahar 18 juta pound sterling untuk bek tengah tersebut dan tidak bisa dipenuhi Roma. Pada posisi tersebut, manajemen Giallorossi mulai mencari sejumlah alternatif untuk memperkuat benteng pertahanan dan salah satu pilihan adalah Jan Vertonghen. Winger Chelsea Willian mengklaim bahwa sebagian besar pemain di Premier League sebenarnya merasa tidak nyaman untuk melanjutkan sisa kompetensi musim 2019-2020 ini di tengah pandemi virus corona. Sebelum ini sudah ada beberapa pemain yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait digelarnya kembali kompetisi Premier League. Mereka menganggapnya kompetisi digelar terlalu cepat. Mereka antara lain adalah bomber Manchester City, Sergio Aguero, dan defender Chelsea, Antonio Rudiger.
Jujur, dari apa yang saya lihat, banyak pemain mayoritas. Saya katakan tidak nyaman dengan gagasan untuk kembali sekarang. Jadi saat ini para pemain tidak merasa nyaman dengan ide untuk kembali sampai benar-benar aman untuk melakukannya. Bundesliga jadi satu-satu dari 5 liga top Eropa yang sudah melanjutkan musim terhitung mulai pekan ini, sementara Liga Prancis telah dihentikan sepenuhnya. Di luar 5 liga top Eropa, ada Liga Belgia dan Belanda yang juga memutuskan tak melanjutkan musim. Sementara mereka yang tidak menuntaskan musim, itu keputusan mereka. Tapi mereka masih harus memainkan laga kualifikasi kalau ingin berpartisipasi di kompetisi Eropa. Premier League, Serie A, dan La Liga masih menggondok rencana untuk menggulirkan kembali kompetisi. Itulah seputar informasi tentang dunia sepak bola. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share agar teman-teman kalian tidak ketinggalan pula informasi tentang seputar dunia sepak bola. Bye-bye.